Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat sejawat, sepemikiran, sebangsa dan setanah air, dimanapun kita berada, kalian berada, Anda berada. Kembali kita bersua di zona cendekia. Nah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari Universitas Diponegoro dan sekaligus beliau adalah Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Tengah. Saya kira sobat semua sudah kenal, sudah tahu. Beliau adalah Prof. Suradi. Selamat datang Prof. Suradi. Selamat datang, terima kasih Pak Mas Harmanto. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat Bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang ya. penuh berkah. Alhamdulillah ya, sehat kita di bulan puasa ini bisa lancar puasanya. Amin. Untuk kali ini Pak Suradi, apa yang mau disampaikan pada para sejawat, sobat-sobat semua, nantinya baca bisa pemikirannya bisa dipahami, dimengerti oleh sobat-sobat cendekia semua. Baik Mas Harmanto ya. Terima kasih sekali lagi bahwa perbincangan sore ini dengan suasananya di bulan Ramadan dan pada bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka mari kita coba menelaah Al-Quran tapi sesuai dengan latar belakang bidang keilmuan saya. Maka saya akan coba lihat bagaimana Al-Quran menceritakan tentang laut dan Indonesia, gitu ya, betul-betul terjelaskan dengan baik di dalam Al-Quran atau tidak. Kita coba lihat bersama-sama. Oke ya, saya kira sangat menarik sekali apa yang akan mau disampaikan oleh Prof. Suradi. Dari temanya cukup menarik tentang Ramadan dan dikaitkan dengan bidang yang ditekuni oleh Prof. Suradi. Ini monggo, Prof. Ya, Mas Harno dan saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, anggota IJMI dan kaum muslimin sekalian. Kata laut sekalian, kalau kita buka di dalam Al-Quran itu sangat menarik. Jadi ketika Al-Quran, ayat Al-Quran menjelaskan tentang laut, itu ayat itu tidak hanya bercerita tentang laut sebagai bagian daripada bumi, yaitu geografis atau kaitannya dengan sejarah, tetapi terkait dengan scientific, ekonomi, politik, perhubungan dan sebagainya. Jadi luas sekali kaitannya. Tidak hanya sejarah, misalnya menjelaskan tentang bagaimana Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Yunus dimakan ikan dan lain-lain itu. Tapi lebih luas daripada itu. Nah, bumi sekalian yang kita kenal sebagai blue planet itu adalah satu-satunya tata surya yang dibungkus oleh air. Yang bulat itu sesungguhnya bungkus luarnya adalah air. Olehnya Allah SWT memberikan informasi atau petunjuk tentang air dan laut di banyak ayat. Memang kondisi fisik tempat kita tinggal itu dilapisi oleh air yang sangat tebal. Sebagai gambaran, air laut itu tebalnya rata-rata sekitar 3,8 km. Bayangkan 1 km itu tebalnya laut perairan kita. Sedangkan daratan itu hanya rata-rata 400 meter. Jadi bahkan di beberapa tempat ada yang kedalamannya sampai 11 km. Kedalaman laut. Dalam Al-Quran misalnya dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 14,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan tashkurun. Ya, 14 dari surat An-Nahl ini yang kira-kira artinya begini. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, yang dalam hal ini maksudnya tentu adalah ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Ada banyak hal dalam satu ayat diinformasikan. Yang pertama adalah tersedianya makanan buat kita, yaitu ikan, yang kita tahu ikan adalah makanan yang halal meskipun tidak melalui proses penyembelihan. Dan kamu mengeluarkan laut dari itu, ada perhiasan yang kamu pakai. Ini perhiasan variasinya sangat banyak sebenarnya, tidak hanya marjan, tidak hanya mutiara saja. Banyak hal, pakaian bagian besar yang kita pakai itu berasal dari lautan. Nanti kita coba di belakang kita lebih. Ya. Jadi tidak hanya mutiara aja ya? Tidak hanya mutiara, perhiasan yang berasal dari. Di dalam surat Al-Fatir, dalam surat Al-Fatir ayat 12 misalnya juga menjelaskan tentang laut ini. Ini menarik sekali. Fenomena yang jauh sebelum, bayangkan Nabi Muhammad itu kan lahir dan berada di Jazirah Arab yang tidak mengenal laut, dan kering di daerah. Tapi ayat ini menjelaskan tentang laut, tentang air pada umumnya, baik tawar maupun laut. Dalam surat Al-Fatir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yastawil bahrani hadza 'adabun furatun sa'ifun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbisunaha wa taral fulka fihi mawahira litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Lalu diakhiri tashkur, bersyukur. Dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar dan segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit karena salinitas tinggi. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Jadi yang menarik lagi apa? Telah diinformasikan adanya perahu yang membelah laut. Inti daripada ayat ini sebenarnya ada suatu masa air yang satu adalah asin, salinitasnya tinggi, yang satu adalah tawar, salinitasnya sangat rendah, dan itu tidak tercampur. Jadi kalau dalam bahasa kimianya itu ada tekanan permukaan. Jadi masing-masing menjaga, masing-masing tidak mau bercampur. Jadi itu salah satu ayat yang betul-betul tentang tujuan orang-orang itu kan, orang-orang kafir yang mengatakan bahwa ayat kitab Al-Quran itu buatan karangan Muhammad itu jelas, dan Nabi Muhammad yang kehidupannya jauh dari laut gitu. Menceritakan tentang laut dan begitu dalam. Enggak. Ya, ini ayat yang yang lain bagus sekali. Jadi dari ayat tadi, laut itu ditundukkan dan Allah memfasilitasi hidup di bumi. Lalu kita diberitahu ada 4 manfaat dari laut. Jadi kalau kita kompilasi, yang pertama itu makanan. Sebenarnya ikan itu dalam pengertian umum dalam bahasa perikanan itu
Di dalamnya ada rumput laut, itu juga manfaatnya luar biasa. Obat-obatan terkandung dalam laut itu berasal dari karang, hewan karang ya, dari laut, dari rumput laut juga dan lain-lain, termasuk juga dari ikannya. Itu berpotensi sebagai obat-obatan. Mungkin kita tidak tahu bahwa cangkang daripada udang, cangkang daripada kepiting rajungan sekarang itu luar biasa manfaatnya dikaitkan dengan kesehatan. Ini jauh hari sudah diindikasikan. Cangkangnya itu. Ya, cangkangnya itu karena mengandung kitin dan antasantin. Ini untuk kecantikan, ini kalau luka diolesi dengan itu yang sudah dioles menjadi kitosan, itu mempercepat munculnya kulit baru. Nah, ini luar biasa. Yang kedua adalah pakaian atau mutiara atau marjan yang tas tahriju wal tabasunah, tidak hanya yang mudah diambil, tapi sesuatu juga yang sulit dientaskan dari dasar laut. Misalnya saja mineral di laut itu luar biasa banyak. Baju sintetis, pewarna, polyester, produk-produk petrokimia semuanya dihasilkan dari naftalen, gas alam yang dihasilkan dari perubahan fosil yang beribu-ribu tahun. Plankton, binatang rendik yang mengendap beribu tahun, jutaan tahun, bahkan yang akhirnya jadi barang-barang yang luar biasa. Marmer itu juga berasal dari terumbu karang. Dan nanti kita akan sampai gunung itu gunung itu bergerak. Nanti ayatnya kita lihat. Yang tadinya di dasar laut jadi tumpukan karang bergerak, tahu-tahu ada di darat, jadinya itu batu kapur. Itu semuanya berasal dari kalsium yang berasal dari hewan-hewan yang mengendap. Artinya di Karang Sambung itu Karang Sambung. Ya, Karang Sambung Kebumen. Karang Sambung ya itu nama desa. Tapi di Karang Bolong itu ya Mbak ya? Oh, Karang Bolong Di ya. yang mau ke Ayah itu kiri jalan itu kan ada gugusan gunungan kapur itu. Ah, itu sumber kapur yang itu dulunya laut. Bukan dulunya itu laut, tapi bergerak itu. Oh, gunungnya. Nanti kita lihat ayatnya bagus sekali. Saya menjelaskan. Yang ketiga ini luar biasa. Prasarana transportasi yang mudah. Barang didatangkan melalui laut menggunakan kapal-kapal yang sesuatu yang mengapung tadi. Kita bayangkan misalnya kita memproduksi barang di Aceh, mau dibawa ke Papua, harus dari darat berapa? Membangun jalannya dan lain. Tapi kalau dengan kapal langsung itu jauh lebih murah dan lebih efisien. Yang ketiga, sarana transportasi laut. Yang keempat, supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya itu. Yang ketiga tadi adalah kapal, fungsinya untuk transportasi. Ketiga adalah manfaat untuk keuntungan bagi kita. Potensi ekonominya sangat besar. Ada 11 potensi ekonomi yang terkandung di lautan. Di lain waktu kita detailkan. Di total potensi ekonomi diperkirakan dari teman-teman yang ahli di bidang ini, 11 sektor kelautan itu sekitar 1.338 triliun per tahun. Jadi 5 kali lipat APBN kita. Jadi kalau kita optimal memanfaatkan laut, nggak ada yang namanya Indonesia miskin. Nggak ada utang sampai nggak bisa bayar seperti hari ini. Itu bukan dari minyak ya? Bukan dari minyak, hanya satu bagian. Perikanan hanya satu bagian. Gitu. Jadi macam-macam. Dan waktu mungkin ini sudah sering disampaikan antara lain oleh senior-senior saya. Nah ini 11 sektor. Ada perikanan tangkap, ada perikanan budidaya, ada perikanan pengolahan, ada bioteknologi sekarang ini potensinya luar biasa mulai dikembangkan, pertambangan dan energi minyak gitu. Pariwisata bahari ini termasuk kota Semarang sekarang sedang mencoba mengembangkan terus dan di banyak tempat dikembangkan, menarik sekali. Perhubungan laut tadi sudah, industri dan jasa maritim, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, hutan mangrove yang di pantai-pantai itu, dan energi yang non konvensional seperti yang konvensional seperti pasang surut, arus, gelombang, ini semuanya potensi-potensi yang sangat besar kalau kita bisa manfaatkan. Tadi angkanya segitu ya.
Tadi sudah singgung bahwa ikan itu halal, dan di Al-Quran jauh hari sudah dapatkan di surat Al-Maidah ayat 96. Ya, cepat saya langsung saya. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertawakallah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dalam surat Al-Maidah 96 ini pertama menegaskan haramnya binatang darat kalau tidak melalui proses syariat yang betul, dan sebaliknya kalau untuk laut tanpa melalui penanganan penyembelihan dan sebagainya. Bahkan kalau ini dikaitkan dengan pada saat ihram, ihram dilarang membunuh binatang darat, di sini tidak ada larangan untuk itu. Ini luar biasanya. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana kapal dan penundukan laut tadi di dalam ayat yang sudah kita baca bersama. Itu dijelaskan lebih detail ya, al-fulk itu kapal ya, perahu. Dalam surat Al-Hud ayat 37 misalnya dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asna'il fulka bi'ayunina wa wahdina wa la yukhatini fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Ini luar biasa. Janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ini kan kaitannya dengan Nabi Nuh yang akan ditenggelamkan, pengikutnya yang tidak mau beriman kepada Nabi. Tapi bayangkan, ini adalah satu-satunya teknologi yang langsung dibimbing oleh Allah, bayangkan. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Tidak ada teknologi yang langsung dibimbing oleh Allah. Istimewa betul ini kapal itu. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, artinya mereka yang tidak Nuh. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Al-Fulk, bahtera. Itu petunjuk-petunjuk tentang teknisnya itu kan tadi dikatakan di surat itu, ayat itu dengan ditunjuklah dengan petunjuk dibimbing oleh Allah. Itu ada di ayat lain. Ada. Nanti kita coba lihat ya. Jadi memang kapal merupakan satu-satu kendaraan yang pembuatannya berdasarkan atas pengawasan dan atas petunjuk Allah tadi ya. Ini fungsi utamanya tadi memurahkan transportasi ya. Dan dengan pemahaman yang baik terhadap kapal, maka laut bukanlah penghalang, laut bukanlah jadi pemutus antar pulau, tapi justru penghubung. Nah, ini luar biasa. Ya, tadi kapal-kapal tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi'amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya agar kamu bersyukur. Jadi memang kalau ayat tentang pembimbingan pembuatan kapal yang spesifik memang terkait dengan Nabi Nuh tadi. Tapi penjelasan tentang kapal dan laut cukup banyak ayat. Nah, kita bayangkan misalnya teknologi yang sekarang ini ya, kilang minyak misalnya di laut. Jadi kalau tidak ada kapal, tidak ada teknologi kapal, luar biasa susahnya mendistribusikannya.
menuju ke lautnya aja susah Ya, Beda tidak dengan- akan termanfaatkan tidak potensi akan- laut iya, yang sangat bisa banyak di- itu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di depan. Bahwa gunung gunung yang bergerak tadi. belum. Jadi di bawah laut sana itu ternyata banyak sekali gunung berapi. Jangan salah. Pulau Jawa itu berada di jajaran gunung berapi, terutama di selatan Jawa. Makanya sering terjadi apa? Gempa Ya. bumi, Jawa bagian selatan ya. ya Jawa bagian selatan, terutama Samudra Hindia. Iya. Banyak sekali gunung-gunung berapi di bawah laut. Kita masih ingat salah satu gunung berapi bawah laut apa? Tangkuban Tangkuban Perahu waktu Iya, itu kan iya. luar biasa, itu batu-batunya sampai ke Lampung, sampai ke mana-mana itu ya. Ini dijelaskan misalnya, ini cukup banyak juga gunung berapi di bawah laut dijelaskan di dalam Al-Quran. Misalnya di surat At-Tur ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal bahril masjun, dan laut yang di dalamnya, di dalam tanahnya ada api. Ini dikasih. Laut yang di dalamnya, di dalam tanahnya, di tanah di dasar laut ada api. Nah ini contohnya, ini adalah hasil riset para ahli pengamatan observasi, ditemukan di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Itu ada di antara Pulau Hawaii dan benua Amerika. Ada retakan-retakan pada kedalaman 2.500 sampai 3.000 meter. Itu kelihatan api Di bawah laut ya. di bawah laut dengan kedalaman 2.500 sampai 3.000 meter. Api. Retakan yang suhunya berapa? 4.000. Kita mendidih air berapa? 100 derajat. Kali. Ini 4.000. Tetapi di sekitarnya nggak panas. Karena tadi ya, apinya, airnya. Dan sumber api itu dari mineral panas dengan suhu 4.000. 400. Atau sama 400 derajat Celcius, 4 kali lipat dari air mendidih. Meskipun suhunya 400 derajat, namun tidak mendidih. Airnya tidak di mendidih. sekitarnya. Panasnya. Karena apa? Sebabnya karena tekanan di kedalaman itu kan tinggi sekali. Itu maka tidak mendidih. Mendidihkan air. Tekanan di daerah kedalaman 2.500 sampai 3.500 itu ya sekitar segitu. Tekanannya tinggi sekali. Di Pulau Jawa, sudah saya katakan, itu sesungguhnya kita berada di ujung-ujung gunung berapi. Dan paling banyak di dunia. Pulau Hawaii itu persis berada di ujung gunung Merapi. Makanya hangat, enak untuk berenang di sana. Di atasnya ya. Air di atasnya, di sisi pulau di pantai-pantainya. Di Samudra Pasifik dan juga di Samudra Hindia itu juga banyak sekali gunung-gunung berapi. Puluhan ribu gunung berapi di dasar samudra. Puluhan ribu. Tadi saya katakan, Pulau Hawaii itu berada di ujung gunung berapi yang terbesar di dunia. Gunung berapinya besar. Ini di Bengkulu. Di Bengkulu juga kita temukan ada gunung berapi. Ini tim pakar yang terdiri dari gabungan pakar geologi Indonesia, Amerika Serikat, dan Perancis ini menemukan ada gunung api raksasa di bawah perairan barat Sumatera. Daerah Bengkulu ya. Belum. Ya saya ke sana pernah, memang sana tuh gempa kecil-kecil tiap hari Nah, ya. seringan Ya, ya. rumah-rumah itu pakai atapnya Betul. pakai genteng ya. Jadi gempa ada dua sumber dari gunung berapi itu, atau patahan-patahan lempengan. Ya. Betul. Dan ini besar sekali. Tingginya 4.600 meter. Ini besar sekali. Ya, memang hidupnya di potensi gempa itu sangat besar lah. Di bawah ada gunung, di atas ada meteor itu. Ya. Jadi manusia benarnya ancamannya itu dari atas, dari bawah sangat besar sekali. Yang bangunan anti gempa
Ya, Pulau Jawa ini belum. masih belum Kalau begitu diperhatikan. stabilitas, memang pulau yang paling stabil di Indonesia ya Kalimantan. 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 Sekitarnya tidak ada lempengan-lempengan dan tidak. Sulawesi, di Sulawesi Utara itu ada dekat Sangihe, gunung berapi juga di bawah laut. Juga besar sekali gunung ini, juga ditemukan oleh teman-teman geologi laut tentunya dari Amerika. Gunung ini tingginya 10.000 kaki atau 3.000 meter. Juga ya. Gunung Merapi itu berapa itu? Ratusan ya. 3.000 berapa? 500-an. Ini apa namanya? Contoh juga gunung di bawah laut yang kalau meletus ini ngeri-ngeri juga ini. Kalau meletus ya luar biasa. Meletus ini belum meletus total ini, jadi ada aktivitas gunung Merapi jembur gitu, sempat dihijaukan, sempat difoto itu. Ini adalah contoh-contoh gunung berapi banyak di banyak tempat ya. Nah, di kutub selatan itu juga terdapat banyak gunung berapi di sana. Baik, tadi yang ketiga sekarang ya, gunung itu apa betul bergerak dan bagaimana Al-Quran menjelaskan itu. Ini misalnya dijelaskan di dalam surat An-Naml ayat 88. Gunung itu bergerak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidan wa hiya tamurru marral sah. Sunallahilladzi adaqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan, lambat sekali. Kadang-kadang kita tidak melihat bahwa awan itu bergerak, padahal awan itu bergerak. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Gunung itu bergerak, padahal gunung itu adalah tiangnya bumi, tapi ternyata bergerak satu tempat ke tempat yang lain. Nah, susah kita bayangkan kan? Lambat sekali memang sehingga kita tidak merasakan. Mungkin ratusan tahun baru kita bergeraknya cukup nyata kalau dipatoki. Tapi kita kan umurnya hanya beberapa tahun sehingga tidak bisa terasa. Ya, secara relatif itu tidak bisa melihat perubahan. Ini contoh-contoh ya. Contohnya ada fosil yang ditemukan di puncak gunung, misalnya di Gunung Himalaya. Gunung Himalaya itu kan di India tinggi sekali, itu kan? Itu di sana ditemukan fosil ikan di atas gunung ya? Di atas Gunung Himalaya ditemukan cangkang kerang dan sebagainya, barang-barang yang ada di dasar. Itu bukti ilmiah yang tidak terbantahkan, sekaligus memperkuat ayat Allah dalam Al-Quran. Ya, banyak fosil kerang di atas gunung. Ribuan tingginya. Secara logika memang nggak bisa ya. Nggak bisa kalau di atas itu hidupnya, pasti dulu dari tadi itu sampaikan tadi. Sudah menjelaskan gunung bergerak dari dasar laut akhirnya naik di permukaan daratan. Coral reef, terumbu karang, itu hanya tumbuh di perairan tropis. Di Eropa dia nggak bisa tumbuh karena dia butuh cahaya yang terus menerus. Karena coral reef itu kan binatang yang dia mutualisme, simbiosis mutualisme dengan tumbuhan. Ya, jadi kalau tidak ada sinar matahari nggak akan hidup itu coral reef. Ya, fotosintesisnya jalan. Dan fotosintesis itu harus ada sinar. Itu makanya
Coral reef hanya ada didapatkan di daerah Ya, perairan tropis. Ada sinar Tapi matahari. fosilnya ditemukan juga di gunung yang terdapat di daerah utara yang sangat dingin di subtropis. Subtropis daerah Ya, karena tadi bergerak tadi. gunungnya bergerak jadi karang apa, jadi gumpalan-gumpalan gunung itu ya. Jadi gunung yang tadinya berada di dasar laut kemudian terlihat dan muncul ribuan meter di atas permukaan laut. Nanti kalau di Kebumen misalnya ada gunung karang, gunung gunung apa namanya? Gunung Fosil-fosil juga yang itu. diambil apa itu putihnya apa namanya? Kapur, gunung kapur. Ya. Kapur itu sumbernya dari karang. Dari karang. Tidak ada yang menghasilkan kecuali itu. Gunung Kapur itu semua dari karang, Dari karang, iya. Dari bawah laut. Dari bawah laut. Oh. Makanya di tepi-tepi dengan mana ya. Gambaran, tetapi laut juga luar biasanya apa? Digunakan juga oleh Allah SWT menggambarkan orang yang tidak beriman. Digambarkan seperti kehidupan di laut. Dalam surat An-Nur ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhul dham'ana ma'ana hatta idza jaa lam yajidhu syai'aw wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar. Kalau ada orang bicara yang penting berbuat baik tanpa iman, ya ini seolah-olah seperti sudah berbuat baik seperti fata morgana, hanya ada di angan-angan saja. Di tanah yang datar, kalau apa di gurun itu ya, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila ditetanginya itu tidak mendapatinya sesuatu apapun yang ada di angan. Itu gambaran amalan orang-orang kafir Beriman ya. yang tidak beriman. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Ini yang ayat yang kedua yang ingin saya bacakan, yang lebih eksplisit menggambarkan tentang An-Nur ayat 40. Menggambarkan betul, langsung saya bacakan apa namanya terjemahnya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam. Laut dalam itu enggak ada sinar matahari bisa tembus. Sinar matahari hanya tembus sekitar 20 meter. Nah, itu ada lapisan namanya termoklin yang di situ stabil sekali. Di bawahnya itu sudah terus menerus gelap. Kalau sudah ribuan sudah tidak ada cahaya sama sekali yang masuk. Lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula. Ombak, di atasnya ada ombak lagi, di atasnya lagi awan, tambah gelap ya. Gelap gulita yang tindih bertindih, bertumpuk-tumpuk gelap. Apabila dia mengeluarkan tangannya, dia dapat melihatnya, saking gelapnya, tangannya sendiri aja nggak bisa dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, dia mempunyai cahaya sedikit. Itu gambaran orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, orang yang tidak beriman. Hidupnya luar biasa, kegelapan yang gelap sekali. Orang baru, sekarang kita coba kaitkan dengan perkembangan kapal lagi ya. Jadi orang baru mengetahui bahwa laut adalah gelap gulita tadi itu setelah baru terakhir ini belum ada 100 tahun, 50-60 tahunan. Itu setelah apa? Diciptakan kapal selam. Ya. Baru tahu ternyata laut itu gelap gulita, karena kan orang tidak bisa menyelam sampai kedalaman sangat dalam. Nah, pada kedalaman 200
saya katakan 200 dulu ya. Sinar matahari tidak tembus sehingga keadaannya di bawah itu gelap gulita abadi, gelap sepanjang masa 200 meter. Pada kedalaman 250 meter, suhunya turun drastis. Ada lapisan yang namanya lapisan termoklin, jadi dua lapisan yang perubahan menukik tadi, miring. Dan di bawah lapisan termoklin itu suhunya sekitar 4 derajat Celcius. Es itu berapa? 0 derajat. Jadi sebentar lagi jadi es, tapi belum beku. Lapisan air di bawah termoklin gelap gulita, dingin karena 4 derajat Celcius, dan tekanannya tinggi sekali. Itu gambaran hidup di situ seperti apa ya? Dingin, gelap, ya. Dengan tekanan yang sangat tinggi. Itulah kondisi yang sangat tidak mengenakan bagi orang yang tidak mendapatkan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah tadi sudah disinggung adalah dua masa air, yaitu air tawar dan air laut yang tidak bercampur. Ini banyak tempat di Indonesia. Yang pertama dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa allazi marajal bahra ini hadza azabun furatum wa hadza milhun ujaju wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut itu mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi untuk. Kalau secara ilmiah dijelaskan dinding itu sebenarnya adalah tekanan permukaan dari masa air yang berbeda salinitasnya, sehingga mau masing-masing melindungi diri. Contohnya, ini di banyak tempat ini. Di Ar-Rahman ayat 19 sampai 22 menjelaskan ini dilampaui oleh masing-masing antara kedua masa air. Kemudian jadi maksud talbian tadi yang dinding tadi adalah masing-masing seolah-olah menolak tadi dengan permukaan tadi. Ini salah satu profesor geologi dari Colorado, Dr. William W. Hay, itu pada tahun 1942. Kita masih dijajah oleh Jepang. Mereka sudah riset sejauh ini kan, menemukan sempadan atau yabgian tadi, pembatas atau pembatas di antara laut Mediterranean dan laut Atlantik. Ciri-ciri air dalam sebuah lautan berbeda-beda tergantung pada keasinan atau salinitas, dan pada suhu dan kemampatan. Sifat air laut sebagaimana sifat benda cair pada umumnya sebenarnya memiliki sifat-sifat fisika yang dikenal tadi sudah berulang-ulang saya singgung, tegangan. Ini gambarnya beda sekali. Ini adalah laut Atlantik yang di sini, ini adalah laut Mediterranean. Tidak mau bercampur. Meskipun ada ditembuskan, berbeda karakteristiknya tadi. Di film di YouTube juga banyak itu. Banyak ya, sekarang yang betul. memisahkan betul-betul garis air yang berbeda dengan dipisahkan oleh itu. Betul. Ternyata sudah disebutkan di dalam kalau yang di Mediterranean ini airnya salinitasnya lebih tinggi, dia berada di tengah, meskipun hanya selisihnya 0,5 per mil ya. Memang betul, jadi di YouTube banyak sekali bisa dilihat, dicari ini. Bahkan kalau kita naik pesawat itu bisa lihat pantai itu yang banyak mengandung air tawar dengan laut itu kelihatan itu pemisahnya itu.
Samudra Hindia dengan Laut Merah itu juga akan kelihatan. Kalau kita lihat di atasnya ya, misalnya ini jelas sekali ya. Kemudian juga ada sungai. Ada sungai di antara di tengah-tengah laut, di laut itu yang betul-betul tetap tawar. Kehidupannya juga kehidupan tawar. Ini hasil penelitian Jacqueline Castu ya, orang sungai di bawah di tengah laut, di tengah laut. Ya. Dan inilah yang menyebabkan dia kemudian ketika disampaikan kepada temannya yang beragama Islam, dijelaskan tentang ayat tadi, dia akhirnya masuk Islam. Ini luar biasa karena memang terbukti bahwa Al-Quran itu sama sekali bukan karangan manusia. Mungkin orang Arab yang tidak punya kehidupan dan pengalaman laut bisa bercerita sedemikian detailnya. Ini ya yang cerita. Itu bercerita ke Maurice lain, dan dijelaskan tentang surat Al-Furqan tadi, juga dengan surat Ar-Rahman. Artinya dia mengimani Al-Quran seperti itu. Dan mungkin karangan manusia. Jadi memang banyak sekali ya, Prof ya. Ya. Al-Quran itu yang kadang buktinya baru ditemukan akhir-akhir ini. Ya. Dulu memang orang baca bingung kok ini karena memang belum Ya. Tapi ternyata kebenaran ayat itu makin lama juga terungkap dengan sendirinya. Karena kadang-kadang untuk menjelaskan terutama ayat-ayat yang mutasabihat itu hanya bisa dijelaskan setelah didapatkan ilmunya, pengetahuannya. Jadi menjelaskan tentang 7 lapis itu kan ya, menjelaskan bagaimana proses apa itu Mi'raj itu luar biasa. Tapi sekarang orang sudah begitu mudah menjelaskan. Nah, kemudian kita sedikit jelaskan tentang masuk ke Indonesia sekarang. Ini posisi strategis Indonesia. Jadi di sebelah utara itu adalah apa? Samudra Pasifik. Sedangkan di bawahnya adalah Samudra Hindia. Ini dua mata air ini berbeda tekanan. Dan implikasinya apa? Mengalir terus menerus dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Kemudian air yang terdesak mengalir kembali lagi. Terus begitu. Implikasinya apa? Ya, terus implikasinya air di Indonesia itu subur sekali. Ya, apalagi terdiri dari pulau-pulau kecil-kecil yang teraduk terus. Subur sekali. Luar biasa. Kalau Indonesia menjadi miskin masyarakatnya itu 100% salah urus. Tadi apalagi tadi kan ada 11 potensi laut yang belum termanfaatkan per tahun. Dari ikan saja sebenarnya untuk nelayan, khususnya nelayan kita sangat kaya. Saya sering sampaikan ke mahasiswa, misalnya saja panennya itu mestinya adalah ukuran-ukuran yang mereka sudah pernah memijah, paling nggak sekali, pernah melahirkan lah kalau kita. Itu baru boleh dipanen. Nah, sekarang ini kan kadang-kadang masih anak-anak, masih main di PAUD gitu kan, ditangkapi mereka. Akhirnya cepat habis, akhirnya tidak sejahtera nelayan. Ini penting sekali sebenarnya untuk pengelolaan wilayah Indonesia yang sedemikian subur dan makmur. Kita tahu sekitar 17.000 lebih pulau-pulau, semuanya dikelilingi laut yang sangat strategis. Samping dua benua tadi kan kita selalu disampaikan terdiri diapit juga oleh dua benua. Jadi iklimnya menjadi gonta-ganti, jadi ada Australia di sana, kalau musim timur tenggara berembus angin ke sana dan sebaliknya. Luar biasa. Nah, yang menarik, ini mulai ke ayat lagi, luas bumi kita sekitar 70% adalah air sama lautan. 70% lebih dikit lah, 70,71 gitu. Itu adalah air laut. Indonesia sama persis seperti itu. Jadi dunia ya, jadi bumi itu 71, Indonesia juga persis seperti itu. Yang menarik lagi, ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang laut itu jumlahnya ada 32. Sedangkan yang menyebut daratan ada 13. Kalau kita jumlah menjadi 45. 32 itu kalau dihitung sekitar
71 itu. 1% tadi ya, luar biasa. Allah Akbar, kadang-kadang itu luar biasa. Indonesia Jadi Al-Quran menjelaskan komposisi air dan daratnya seperti itu lewat ayat-ayatnya. Kemudian bumi juga begitu dan Indonesia juga begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Indonesia surga dunia, jadi itu bukan kebetulan itu. bukan kebetulan, Iya, semuanya bukan dari ukuran bumi, Iya. dari Indonesianya, nah itu udah sama sama ya. Itu luar biasa. Luar biasa betul ya. Surga dunia seharusnya. Kalau ada orang datang ke Indonesia yang biasa hidup di daerah utara yang dingin berkepanjangan, Iya. tidak ada tanaman, melihat datang ke Indonesia begitu indahnya, bervariasi tanaman, permukaannya juga sedemikian. Itu satu, kalau secara samudra. Kemudian dari sisi tadi saya bilang di antara juga dua benua. Ini dari implikasi ekonominya. Ini tadi sudah, kalian mati saja. Fisik, ya. Terjadinya gempa tadi kan juga banyak kita singgung, kita berada di atas gunung api berapi. Tapi secara geopolitik sekarang ini luar biasa. Ini kalau kita bisa memanfaatkan, ini sebenarnya dari Habibie, Prof. Habibie dulu, ide ini sudah muncul sebenarnya. Berada di dua samudra dan dua benua. Dan itu artinya apa? Itu menjadi lalu lintas ekonomi luar biasa, menghubungkan dua benua melalui selat di antara pulau-pulau kita. Kalau kita bisa manfaatkan mereka yang lewat-lewat ini untuk mampir sebagaimana Singapura melakukan itu, luar biasa ekonomi. Itu kan Batam itu dikembangkan inginnya seperti itu, tapi kalah karena memang tidak dilanjutkan. Tapi memang luar biasa Prof. Habibie sebenarnya sudah memikirkan betul posisi strategis kita. Kan beliau juga sering mengatakan begitu. Tapi memang ya penerus kita ini memang paham tentang posisi strategis Indonesia. Itu sudah dibahas oleh Bosman. Iya. Itu tentang lokasi betul. Dengan selat itu keuntungannya sangat luar biasa besar sebenarnya kalau ditutup itu selat. Ya, makanya mati orang. Ya nggak bisa. Kalau berapa kali lipat biaya. Berhenti perekonomian itu. Iya betul. Tergantung kepada antara Pulau Sumatera dengan Malaysia, Singapura. Ya itu iya, kerjasama itu udah mulai seharusnya. Itu Indonesia. Mengerikan. Tapi alhamdulillah kita tidak jadi orang jahat. Jadi kita tidak mengembargo itu. Selat Malaka itu sepertiga tangker dunia. Itu sekitar 10,3 juta barel per hari melewati Selat Malaka. Jadi kalau itu berhenti saja udah selesai perekonomian dunia. Kenapa belum dikelola dengan baik gitu ya? Pertanyaan kita itu. Ya, betul. Jadi memang harus mengarah ke sana, memanfaatkan jalur-jalur pelayaran. Tidak hanya yang di Selat Malaka, di timur kan ada juga. Bisa juga yang penting apa? Kita menyediakan gulanya. Iya. Jadi supaya orang menarik. Ya, gula yang agak berat untuk pelaut itu memang kadang-kadang harus berhubungan dengan hal-hal yang negatif. Itu susahnya. Jadi kalau Singapura kan begitu terbuka ya, main judi, perempuan, dalam yang mungkin susah ditiru oleh Indonesia. Itu yang tidak menarik mungkin. Mungkin dicari yang lain mungkin. Ya, memang harus diciptakan gula yang lain. Iya. Mungkin lebih murah dengan layanan yang tidak kalah, tapi masih jauh menguntungkan. Jepang, Korea, Cina, Taiwan bergantung sekali pada selat itu. Kalau ini kan kita tergantung pada mereka semua. Bisa dibalik, punya potensi kita membalik. Kemudian di bawah laut itu luar biasa indah. Kalau kita masuk yang punya terumbu karang, berbagai macam jenis ikan yang berwarna-warni, itu indah sekali. Di daerah mana dulu? Ini banyak tempat di setiap daerah perairan yang mempunyai terumbu karang, indah sekali. Maka ada daerah segitiga koral itu dilindungi betul. Memang
luar biasa, ini kekayaan dunia yang tidak bisa diciptakan. Karimun itu katanya Karimun ada. Jawa Ada ya ya? banyak, cuman sekarang ini kan ya kalah dengan desakan Oh, masyarakat. Dulu sering waktu saya mahasiswa ya tiap hari ada orang ngebom, ada orang ambil masih ada gitu. terumbunya untuk dijual, ditambang terumbunya untuk bangunan, macam-macam. Jadi memang ya tingkat kerusakannya sudah serius. Sebenarnya di Pulau Jawa dekat itu ada Pulau Panjang dulu. Lebih panjang. Ya. Jadi juga sekarang sudah nggak bisa dilihat lagi keindahannya. Termasuk mungkin saya juga dulu bagian yang merusak karena kalau praktikum di sana. Praktikum itu kan mahasiswa masuk semuanya menginjak kerapek itu terumbu karang ada yang rusak. Rusak. Nah, Samudra Hindia dan Pasifik yang tadi sudah saya sebut itu ketinggiannya tidak sama karena dari ada pencairan es terus menerus kan sudah bentuk es air itu akibatnya Pasifik lebih tinggi. Maka sekarang ROB itu karena peningkatannya lebih tinggi karena pemanasan global. Nah, maka nanti Pulau Jawa tenggelam juga karena pemanasan global. Ya, karena esnya kan itu kayak benua itu besar sekali Antartik itu kan. Cair ya, Benua Antartik ya, lepas mencair bergerak ke selatan hilang Pulau Jawa. Tapi sebelum Pulau Jawa hilang, Eropa dulu hilang. Iya. Jadi yang sebelah hilang semua. Utara hilang semuanya. Nah, sebagai gambaran, air yang mengalir melewati Selat Makassar itu sekitar 9 juta meter kubik per detik. Per detik Per 9 detik. juta 9 juta. Bayangkan, itu berganti membawa massa plankton, zooplankton, otomatis ikannya terikut karena memakan dia gitu ya. Bahaya sekali. dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia ya, melalui perairan kita. perairan. Itu luar biasa subur makanya. Kalau Karena ada nelayan luar gitu karena ngejar ikan di sini. iya. Makanya banyak pencuri ikan masuk Ikan, Indonesia. Dia tidak mencuri tapi ngejar ikan. Iya. Jadi yang namanya semua jenis ikan paus itu ada di Indonesia. Karena tadi mereka pemakan plankton. Indonesia memiliki kekayaan terumbu karang juga yang terbanyak jenisnya maupun luasnya. Kita kenal ada Triangle Coral Reef ada di Indonesia. Itu kita lindungi betul. Dan jalur ekonomi sudah saya kira sudah kita melalui Selat Malaka ya. Tapi sudah sekalian, fakta yang hari ini terjadi kerusakan ekosistem di mana-mana. Namanya mangrove itu yang nama mangrove itu sudah dibabati, ditebangi jadi penambangan pasir di pantai-pantai dan seterusnya, pembangunan perumahan di wilayah pesisir semuanya merusak sistem. Rusaknya pantai otomatis kandungan yang ada di laut sudah. Apalagi yang namanya terumbu karang itu adanya di perairan dangkal, pantai tidak jauh. Inilah yang sekarang terjadi di perairan Indonesia. Saya kira itu, tetapi sebenarnya jauh-jauh hari Allah sudah mengingatkan supaya kita tidak membuat kerusakan. Bagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 40. Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka dan mereka kembali ke jalan yang kerusakan itu yang kemudian mempersulit hidupnya harusnya sebagai pengingat untuk segera sadar kembali pada Allah. Saya kira itu Pak Mas Armanto yang bisa disampaikan. Kesempatan pembukaan pertama dari zona cendekia IJMI Organisasi Wilayah Jawa Tengah, mudah-mudahan memberikan sedikit wawasan tentang Al-Quran, lautan, dan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa ini sobat zona cendekia sampai dari Prof. Suradi ya, sangat luar biasa betul. Saya juga
ada sebagian yang baru dengar, sehingga nanti ini betul-betul jadi pelajaran kita, terutama para cendekia, warga cendekia Itsmi Jawa Tengah, bisa mengambil makna dari apa yang disampaikan Prof. Suradi, sehingga tanah kita, laut kita yang begitu besar potensinya itu betul-betul bisa bermanfaat untuk rakyat Indonesia khususnya. Saya kira itu apa yang bisa disampaikan oleh Prof. Suradi untuk acara di zona cendekia ini. Semoga nanti mohon doanya bisa berlanjut hingga sampai nanti tambah lama tambah bagus, tambah banyak yang mengisi di zona cendekia ini, sehingga akan menambah pengetahuan masyarakat Jawa Tengah umumnya dan warga resmi Jawa Tengah juga. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Maaf apabila ada salahnya. Kita nanti bertemu di lain waktu dan kita masukkan pada para sobat zona cendekia untuk perbaikan dari siaran ini nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.